Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Rasul 5 ayat 29 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dia lusisi Petrus dot Rasul na asingima akon debatado ikonota nada jolma. Dalam bahasa Indonesia, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, penyebaran pemberitaan tentang Injil bukanlah tanpa halangan. Karena akan banyak tantangan-tantangan agar firman Allah menjadi sampai kepada umat manusia. Banyak kendala-kendala yang terjadi bagi kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk menyatakan firman Allah. Ada banyak orang yang kita kenal, ketika dia mulai serius untuk mengenal Allah, maka terjadilah kebangkrutan di dalam perusahaannya atau pekerjaannya. Ada juga yang terjadi ketika dia sudah mulai serius untuk mengenal Allah, maka terjadi bencana yang menjadikan dia kehilangan harta benda dan hak miliknya. Ada juga yang terjadi ketika kita mulai menyatakan untuk serius memuji memuliakan Allah, maka pada saat itu juga terjadilah sebuah penyakit ataupun keadaan-keadaan yang malang sehingga akan meruntuhkan iman untuk menyatakan firman Allah bagi banyak orang. Itulah yang terjadi secara personal. Bisa juga adalah secara organisasi ataupun secara kenegaraan. Dengan ketika berkobar-kobar untuk menyatakan firman Allah, maka banyak tantangan yang terjadi secara sistem kepemerintahan dari orang-orang sekitar yang akan mencoba untuk menghalangi, menghambati daripada pemberitaan Injil. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun itu akan ada tantangan bagi orang yang akan mengikut Tuhan. Maka tidak mengherankan ketika dinyanyikan sebuah lagu, aku mau ikut Yesus, aku mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah, menderita dalam dunia, aku ingin ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalimat ini, kalimat nyanyian ini sesungguhnya merupakan daripada refleksi bahwa ketika kita mengikut Yesus akan dihadapkan dengan persoalan, dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Dan ketika hal itu terjadi, terkadang menjadi meruntuhkan iman kita, meruntuhkan semangat kita. Namun, hal ini tidak berlaku bagi murid Yesus, di mana Simon Petrus dan juga kawan-kawannya, murid-murid Yesus itu, ketika sudah memberitakan Injil, menyatakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus dan naik ke sorga dan menyiapkan tempat bagi kita. Pada saat itu, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama dan dipertanyakan, apakah engkau tidak mau berhenti untuk menyatakan firman? Kalau engkau tetap menyatakannya, maka engkau akan dihukum. Namun mereka dengan kalimat tegas mengatakan bahwa akon debatado ikonota nada jolma. Dalam bahasa Indonesia, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalimat dan komitmen ini merupakan sebuah saran yang sangat begitu kokoh, begitu teguh bagi iman seorang murid. Dia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itu kalimat ini mau ditransfer bagi kita. Kalimat ini mau diarahkan kepada hati pikiran kita agar tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala hal-hal yang terjadi bagi kehidupan kita. Karena kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Anda dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, padahal pada saat itu ingin serius untuk memuji memuliakan Allah, ingin serius untuk melayani secara total kepada Allah, tetap melayani Tuhan karena harus lebih taat kepada Tuhan daripada kemanusiaan kita, daripada keinginan kita. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, saat kita untuk serius melayani Tuhan, mari tetap nyatakan dalam dirimu bahwa harus Tuhanlah yang lebih utama, bukan menjadi kemanusiaan kita. Hal-hal ini merupakan sesuatu kalimat positif yang melihat
Tuhan jauh lebih berharga daripada segala yang ada. Tuhan jauh lebih hebat daripada segala yang ada. Ketika itu kita imani dan kita iakan dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah luntur imannya di dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menghantar kita. Keadaan ini mau menghantar kita untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam segala kehidupan kita, karena Allah adalah lebih utama daripada manusia. Allah lebih utama daripada diri kita. Maka sembah Dia, puji Dia, dan nyatakanlah kemuliaan Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari tetap kuat, mari tetap beriman, mari tetap nyatakan firman dan kemuliaan Allah di dalam segala keadaan yang engkau hadapi. Oleh karena itu, mari kita melakukannya dan mengimaninya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat indah mengingatkan kami. Sebagaimana murid-murid Yesus mengatakan bahwa Allah akan lebih utama daripada manusia. Menjadi mengingatkan kami, kemanusiaan kami sering meruntuhkan iman kami. Kemanusiaan kami sering meruntuhkan semangat kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun melalui firman Tuhan kami diingatkan agar tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Oleh karena itu hamba pada saat ini berdoa kepada orang yang runtuh imannya oleh karena sakit penyakit, karena runtuh imannya oleh karena kemalangan yang dihadapi, yang runtuh imannya oleh karena keadaan ekonomi yang begitu berat, yang runtuh imannya oleh karena pergumulan rumah tangga yang begitu berkecamuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menguatkan imannya, agar semangatnya dan kepercayaan kepada Tuhan tetap menyala dan melihat Tuhan adalah menjadi yang utama daripada segalanya. Jadikan kami tetap berpegang teguh kepada iman kami di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan menguatkan serta menyembuhkan seluruh umat-Mu, sehingga kami hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.